Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasim Amin adalah tokoh pembaruan Mesir populer yang dilahirkan di negeri Turah wilayah pinggiran kota Kairo tahun 1227 Hijriah sampai 1861 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad B. Amin, keturunan Turki yang berprofesi sebagai seorang tentara dari Irak kemudian dipindahkan ke Mesir. Sementara ibunya adalah seorang wanita Mesir dari Al-Said. Qasim Amin kecil sejak awal menempuh pendidikan tingkat dasar di Madrasah Ra'ash Al-Tin di wilayah Iskandaria. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah Madrasah Al-Tajiyun yang ada di Kairo. Setelah tamat, ia pun melanjutkan lagi studinya ke sekolah tinggi hukum yaitu Madrasah Al-Hukuk yang berhasil memperoleh ijazah dan lisensi pada tahun 1298 Hijriah sampai 1881 Masehi. Setelah pendidikannya selesai, ia kemudian bekerja di sebuah kantor pengacara milik Mustafa Fahmi di kota Kairo. Namun, tidak lama kemudian ia berangkat studi lagi ke Prancis untuk mendalami ilmu di bidang hukum pada Universitas Montpellier. Qasim Amin berhasil meraih gelar sarjana hukum di universitas tersebut, yang dengan ilmunya itu telah membawanya menjadi hakim terkenal di Mesir dan juga bekerja sebagai pengacara. Selama hidup di Prancis, Qasim Amin senantiasa mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di negara asalnya Mesir. Saat itu kelompok nasionalis Mesir sedang mengambil alih pemerintahan di kekuasaan kelompok asing. Kelompok nasionalis yang dimotori oleh Urba Pasha berhasil mengambil alih pemerintahan dari tangan bangsa Turki. Tetapi kemudian Inggris merasa kepentingannya di negeri Mesir terancam, sehingga memutuskan untuk menyerbu Mesir dan mengalahkan gerakan Urabi Pasha, dan Inggris berhasil menduduki Mesir. Beberapa orang dari provinsi revolusi Urba Pasha seperti Muhammad Abduh ditangkap lalu diasingkan di Prancis. Inilah saatnya Qasim Amin berkesempatan membantu Muhammad Abduh untuk mempelajari bahasa Prancis. Selain berkawan dengan Muhammad Abduh, rupanya Qasim Amin juga sempat berkenalan dengan tokoh pembaruan Islam populer lainnya, yaitu Jamaluddin Al-Afghani yang ternyata diusir oleh Khedive Taufik dari Mesir atas tekanan dari Inggris. Oleh karena itu, Qasim Amin juga berkesempatan membantu penerbitan majalah Islam populer yang bernama Al-Urwah Al-Muttaq yang berpusat di Prancis. Sayangnya, majalah ini hanya terbit beberapa bulan saja, sebab dibedel oleh pengusaha penjajah. Qasim Amin kembali ke Mesir tahun 1302 Hijriah sampai 1885 Masehi. Ia diangkat menjadi hakim pada sebuah keluarga kehakiman yang bernama Al-Mahkamah Al-Mutakawalatah. Kemudian setelah pindah ke berbagai kota dengan profesi sebagai hakim, ia diangkat menjadi mustahar atau hakim agung pada Mahkamah Al-Istinaf pada tahun 1309 Hijriah sampai 1892 Masehi. Tahun 1900 Masehi, ia mendirikan lagi sebuah organisasi sosial Islam yang diberi nama Al-Jamiyah Al-Khairiyah Al-Islamiyah. Qasim Amin adalah seorang pemikir muslim yang tenang, seorang patriot sekaligus nasionalis yang berpahamkan Islam. Selain sebagai hakim ulung, ia juga berprofesi sebagai seorang sastrawan yang menghayati makna keindahan yang hadir di alam raya, musik, dan berbagai kesenian lainnya. Alhasil, ia mendapatkan pendidikan Arab atau Islam dan juga pendidikan Prancis. Karena itu, ia berusaha memadukan hal-hal yang dianggap baik antara budaya Prancis dan juga Arab. Namun, dengan tetap merujuk kepada ajaran Islam sebagai sandaran utamanya. Episode kehidupan Qasim Amin berikutnya adalah tahun 1899 Masehi menerbitkan buku kontroversialnya yang berjudul Tahrir Al-Mar'ah atau Emansipasi Wanita yang menuntut penghapusan atau adat hijab yang berbeda dengan hakikat hijab dalam ajaran Islam. Dia menuntut agar kaum wanita ini di Mesir mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak serta sejajar dengan kaum pria. Selain itu, dia juga menuntut perubahan dengan praktik poligami dan perceraian yang dianggap banyak merugikan wanita di Mesir. Emansipasi wanita menurut Qasim Amin ini mendapat kecaman dari kalangan ulama Islam tradisional Mesir dan dari beberapa tokoh nasional Mesir. Namun di samping itu ada kelompok yang menentang. Ternyata ada juga pihak yang mendukung. Oleh sebab itu, Qasim Amin dengan lantang menjawab kritikan itu dengan menulis buku Al-Mar'at Al-Jadidah atau Wanita Modern. Maka di dalam buku keduanya inilah ia mengemukakan contoh-contoh konflik pemandangan antara wanita Mesir, wanita Eropa, dan juga wanita Amerika. Dalam hal ini, Qasim Amin lebih meletakkan gagasan pembaharuan tersebut di atas teori ilmu pengetahuannya, modern dan filsafat barat modern. Qasim Amin bahkan bertutur bahwa kemajuan bukan terdiri di atas landasan ibadah dan etika saja, akan tetapi atas penemuan-penemuan ilmiah yang telah berhasil oleh umat manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa Qasim Amin dalam membahas tentang wanita masa kini tidak lagi menggunakan dalil hukum Islam dalam menjawab kritikan yang dilemparkan kepadanya, akan tetapi ia menggunakan argumen-argumen yang rasional serta mengajak pengkritik untuk memperhatikan kemajuan yang telah muncul dicapai oleh bangsa barat. Dalam hal ini, Qasim Amin juga mengeluarkan karyanya yang lain untuk memperkuat gagasannya, antara lain Misr wal al-Misriyun, Asbad wa al-Nataji, dan
wa akhlak al-wais, tarbiyah al-ma'arda, ma'arwah, al-hijab, dan al-mar'ah al-muslimah. Di sini terlihat jelas bahwa betapa Qasim Amin termotivasi dan terinspirasi. Kemudian ia mencoba mengembangkan buah pikiran Muhammad Abduh gurunya tentang kemakmuran masyarakat dan kepentingan bersama. Sekian dari biodata Qasim Amin. Semoga pendengar mengerti apa yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.